Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wibowo dengan NIM 230901500028. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Peran Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan dalam Pemberdayaan UMKM di Era Digital. Latar belakang. Pada latar belakang ini dapat dilihat 7 poin-poin dari inti dari latar belakang yang saya tuliskan. Yang pertama itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Secara ideal, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 90%. Meskipun kontribusinya besar, perkembangan UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Itu termasuk dalam poin kedua, yaitu permasalahan UMKM di era digital. Kemudian yang ketiga, kondisi ideal UMKM di era digital, yaitu secara ideal UMKM di era digital seharusnya mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, seperti melakukan pemasaran secara online serta mengelola usaha dengan sistem keuangan berbasis digital. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi produk yang berkelanjutan. Namun, kondisi nyata menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih bergantung pada cara konvensional dan belum memiliki keterampilan memadai dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian poin keempat yaitu potensi mahasiswa sebagai mitra strategis UMKM. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan UMKM. Mahasiswa menerima beasiswa unggulan khususnya memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan mahasiswa pada umumnya karena telah melalui proses seleksi ketat, memperoleh dukungan pemerintah, serta dibekali kapasitas akademik dan jejaring yang lebih luas. Potensi ini menjadikan mereka aktor penting dalam mendampingi UMKM menghadapi tantangan digitalisasi. Kemudian yang kelima atau poin kelima, gap penelitian. Gap yang muncul adalah adanya kebutuhan UMKM terhadap pendampingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik bagaimana peran mahasiswa penerima beasiswa unggulan atau BU dalam menjawab kebutuhan tersebut. Padahal, peran mahasiswa dapat diwujudkan melalui pelatihan pemasaran digital berbasis media sosial, implementasi sistem pencatatan keuangan digital, hingga strategis branding yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian, poin keenam, bentuk kontribusi mahasiswa, dan poin terakhir atau poin ketujuh, pentingnya penelitian, yaitu peran mahasiswa penerima beasiswa unggulan dalam pemberdayaan UMKM di era digital penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bentuk kontribusi mahasiswa, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta strategi kolaboratif yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sinergi antara akademis dan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan UMKM, tapi juga menjadi evaluasi bagi program beasiswa unggulan dalam mencetak generasi muda yang mampu memberi dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kemudian lanjut di slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam PPT ini rumusan masalah saya dalam proposal ini ada 4, tapi inti dari rumusan masalah ini ada 2, yaitu bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa penerima beasiswa unggulan untuk membantu UMKM dalam proses transformasi digital, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas para mahasiswa penerima beasiswa unggulan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya miliki adalah 4, tapi pada poin ini saya hanya mencantumkan 2, yaitu intinya saja. Yaitu pertama, mendeskripsikan peran mahasiswa penerima beasiswa unggulan dalam pemberdayaan UMKM di era digital. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan kontribusi mahasiswa dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan digitalisasi. Yang ketiga, menganalisis hambatan yang dihadapi mahasiswa dan pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan. Dan yang terakhir, merumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat sinergi mahasiswa penerima beasiswa unggulan dan UMKM dalam pengembangan usaha berbasis teknologi digital.
Melalui pembahasan ini, saya berharap pembaca dapat memahami pentingnya beasiswa unggulan dalam mendukung mahasiswa penerima beasiswa unggulan untuk meningkatkan atau memanfaatkan hasilnya. Selain itu, proposal ini juga dapat mengharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa penerima beasiswa unggulan untuk memajukan UMKM di perguruan tinggi. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang dapat saya jabarkan yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran mahasiswa dalam mendukung transformasi digital UMKM, serta memperluas kajian terkait efektivitas program beasiswa unggulan dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Kemudian manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat praktis. Poin A, bagi mahasiswa penerima beasiswa unggulan. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai potensi dan kontribusi nyata yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan UMKM, sehingga dapat menjadi inspirasi sekaligus evaluasi untuk meningkatkan kapasitas diri dalam bidang sosial dan akademik. Kemudian B, bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam aspek pemasaran, pencatatan keuangan, dan pengembangan strategi usaha yang lebih inovatif. Poin C, bagi pemerintah dan pengelola program beasiswa unggulan. Penelitian ini memberikan masukan strategis terkait efektivitas program beasiswa unggulan dalam mencetak generasi muda yang berdaya guna bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan sektor UMKM di era digital. Kemudian yang terakhir, bagi akademisi dan peneliti. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dengan sektor UMKM, baik dari perspektif manajemen, teknologi, maupun kebijakan publik. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan daftar pustaka atau beberapa source atau yang saya dapatkan untuk mengerjakan proposal ini. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.